Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Yesus menawarkan pemulihan kepada kita. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan sehari-hari ada banyak rasa sakit yang kita alami, entah yang diderita fisik ataupun sakit di dalam hati dan jiwa. Penyebabnya ada bermacam-macam. Bisa karena kesalahan kita sendiri atau orang lain, ataupun peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Hal itu seringkali membuat kita lemah dan merasa sedih terus-menerus. Di dalam bacaan Injil ini, Yesus datang kepada Matius untuk menyembuhkan luka-luka di dalam hidup Matius. Sebagai seorang pemungut cukai, Matius jatuh ke dalam dosa. Jiwanya terluka oleh harta, oleh kemakmuran, dan oleh penghinaan oleh bangsanya sendiri. Yesus datang dan menawarkan belas kasihan. Yesus mengajak Matius untuk bertobat, sehingga jiwa Matius yang terluka kembali pulih dan beroleh sukacita keselamatan kekal. Yesus juga datang mengetuk pintu hati kita supaya kita dipulihkan oleh Dia. Apakah kita mau untuk dipulihkan dan disembuhkan oleh Yesus? Penyembuhan membutuhkan proses yang tidaklah mudah. Kebiasaan lama yang tidak sehat harus dikorbankan demi penyembuhan itu. Seperti Matius yang rela meninggalkan profesinya dan mengembalikan apa yang ia ambil
bahkan sampai 4 kali lipat. Itulah apa yang disebut pertobatan, yakni berani meninggalkan cara hidup lama, mengampuni diri sendiri, serta beralih kepada kehidupan yang dikehendaki Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, Sang Tabib sejati, datanglah dan pulihkanlah kami dari segala penyakit, baik fisik maupun jiwa. Kuatkanlah kami agar berani menjalankan pertobatan untuk memperoleh sukacita kesembuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.